Saudara sekalian, saya teringat dengan satu pengalaman yang saya alami pada tanggal 5 Juli 2017. 5 Juli 2017 itu jatuh pada hari Rabu. Ya, Rabu 5 Juli 2017 ya. Ketika itu saya baru pulang dari menengok orang tua mertua, lalu saya mengambil keputusan kita pulang dari arah Jawa Timur, kita pulang menuju Jawa Tengah melewati jalur selatan karena ada beberapa tempat yang akan saya kunjungi. Saya ingin mengunjungi ada satu janda hamba Tuhan di Kota Blitar, mengunjungi mantan guru agama saya di SMP tinggal di Tulungagung, lalu mengunjungi satu janda juga di Kota Ngawi, lalu sampai di Solo Kartasura. Nah, malam itu tujuan pertama adalah ke Kota Blitar. Waktu itu saya pamit dengan Ibu Pendeta, Ibu Gembala di sana. Saya waktu itu bersama dengan istri, dengan 2 anak dan didampingi oleh driver yang mengendarai mobil kami. Ya, minta izin untuk kami melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Ya, walaupun waktu itu Ibu Pendeta ini, Ibu Gembala ini menawarkan bermalam di rumah, tapi kami harus kembali ke Jakarta. Keluar dari rumah Ibu itu lalu masuk Kota Blitar. Kami merencanakan untuk cari penginapan karena kami tidak mau bermalam di Ibu Gembala tersebut karena kami tidak ingin merepotkan. Jadi kami mencari penginapan di Kota Blitar. Kira-kira pukul setengah 11 malam ya. Satu hotel demi hotel kami kunjungi, kami datangi, tetapi selalu tidak serak ya. Anak-anak saya tidak serak dengan hotel tersebut yang ada patung besar di kiri kanan, di gerbangnya besar, pintu masuk juga ada patung besar, atau hotel yang suram walaupun bagus ya, cahaya penerangannya tidak terlalu terang. Jadi diputuskanlah anak-anak saya tidak mau. Ya oke lah, saya katakan kita cari hotel di depan lagi. Nah, waktu berjalan ya, karena sedang mencari alamat atau mencari tempat tujuan hotel, sudah barang tentu ya kendaraan yang kami tumpangi tidak berjalan dengan kencang, perlahan. Jadi kami melihat kiri, melihat kanan, istri juga melihat, supir juga melihat, saya melihat, belum menemukan. Ya, waktu itu belum ada Google Map kalau nggak salah ya. Ya, lalu sampailah di sebuah perempatan dan tetap dalam keadaan tidak kencang karena kami sedang mencari hotel yang kami mau cari gitu ya, mau tempat kami bermalam. Waktu saya melihat kiri, supir saya juga sama-sama melihat kiri. Waktu saya melihat kanan, supir saya melihat kanan, dan apa yang terjadi dari arah kanan ya, dari arah kanan ada sebuah kendaraan sedan warna merah dengan kecepatan tinggi. Lalu langsung refleks saya perintahkan supir saya untuk gas yang kencang. Dengan satu tujuan, kalaupun mobil itu menabrak kami, dia tidak akan menabrak bodi mobil kami yang tengah. Ya, paling tidak dia akan menabrak ya bodi mobil kami yang paling belakang. Karena di tengah ada istri dan anak saya yang nomor 1, yang nomor 2 ya baru saja ya beberapa menit sebelum kejadian itu baru saja dia ya pindah dari bangku tengah, waktu itu duduk dengan mamanya, pindah ke depan lalu dipangku oleh saya. Nah, anak saya yang nomor pertama sebelumnya tidur di kursi bagian belakang ya, di kursi bagian belakang. Lalu ya tiba-tiba dia minta ke tengah mau duduk dengan mamanya. Karena kakaknya pindah ke tengah duduk dengan mamanya, maka anak yang nomor 2, adiknya ini akhirnya dia minta pindah duduk di depan dan dipangku oleh saya. Dan dalam hitungan nggak lama, yaitu yang saya katakan tadi, tiba-tiba saya melihat ada sebuah kendaraan sedan warna merah dengan kecepatan tinggi, dan saya perintahkan dengan refleks gas yang kencang.
Saya waktu katakan gas yang kencang, supir saya tancap gas sekuat-kuatnya begitu. Lalu melesat, apa yang terjadi? Ditabraklah, bener, ditabraklah bodi bagian belakang, ujung dari kendaraan kami. Istri saya yang lagi pegang handphone itu mental, mental ke atas begitu, lalu bisa jatuh ke depan, depan tempat duduk saya, duduk di samping supir. Waktu itu, detik itu, tiba-tiba kami terhenyak, diam sekejap, karena supir juga harus berhenti. Kami kaget, kami terkejut, kami panik, diam dalam sekian detik. Dan waktu ditabrak itu, bodi mobil kami agak jadi bergeser ke arah trotoar. Jadi mobil kami itu nabrak mepet di trotoar. Sadar sekian detik, saya kasih anak saya yang saya gendong ini, saya kasih ke mamanya. Lalu saya turun, supir saya turun. Lalu kumpullah ada beberapa orang, orang anak-anak muda, orang tua, laki-laki sekitar, saya lupa sekitar 4 atau 6 orang datang menghubungi kendaraan kami. Lalu kami lihat bodi mobil kami yang ditabrak. Yang saya nggak bisa percaya adalah mobil itu tidak penyok, tidak blesek, tidak tergores pun, mulus. Lampu bagian belakang itu pun tidak pecah. Sampai saya bingung, supir saya juga bingung. Lalu orang-orang itu bilang, mobil yang menabrak bapak sudah kabur, Pak. Nah, waktu nabrak rupanya ada 2 lampu kabut yang warna kuning yang ada di depan, mungkin taruh di depan mobil itu, jatuh lepas, dipungut sama diambil sama warga yang waktu datang menghubungi kami. Sampai mereka juga lihat, loh nggak apa-apa. Waduh, luar biasa. Inilah janji Tuhan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita, luar biasa. Akhirnya kami tidak jadi bermalam di Blitar, kami lanjutkan ke kota Tulungagung dan kami dapat hotel. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan ke Ngawi, ke Solo, kata Solo, lalu ke Jakarta. Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau berada, di awal pagi ini dan setiap pagi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang berjanji menjaga, meluputkan kita dari segala kecelakaan, menjaga nyawa kita. Dan itu saya alami sampai hari ini. Bahkan supir saya pun nggak percaya, istri dan anak saya nggak percaya waktu mereka melihat sendiri bahwa kendaraan kami tidak mengalami kerusakan sedikit pun, tergores pun tidak. Tapi itulah kenyataan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Kiranya firman dan kesaksian pada pagi hari ini menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Kita